Nabi pernah suatu malam saat masuk fajar dia dalam keadaan junub. Summa yaghtasilu wa yasumu. Setelah itu Nabi mandi dan dia melanjutkan puasanya. Jadi kalau sedang azan subuh dalam keadaan junub maka tetap puasa. Yang tak boleh itu setelah azan tuh baru dia action. Nah itu tak boleh. Cobalah bawa proposal pembangunan masjid, jumpa Pak Wagub, Pak Wabub, semen, batu bata. Kata Pak Wagub, kata Pak Wabub, panggil Satpol PP, tangkap bawa gila ini katanya. Allahumma merayu, kita ini sedang merayu Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Saya tahu yang suaranya melengking membentak itu bukan membentak Nabi, membentak kawan di sebelahnya mengantuk. Alaih, alaih gitu. Supaya bangun dia semangat. Habis itu tegak lagi. Salat tarawih itu kata Atiyah Syokor, Syekh Atiyah Syokor, kalau ayatnya panjang rakaatnya sikit, tegaknya lama, rakaatnya sikit. Pada masa Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, Sayyidina Umar bin Khattab, ayatnya dipendekkan, rakaatnya ditambah 20, ditambah witir 3. Itulah dalil 23 rakaat. Zaman Umar bin Abdul Aziz, ayatnya dipendekkan, rakaatnya ditambah 36, tambah witir 3, 39 rakaat. Di Son Ayaman ayatnya dipendekkan, rakaatnya dipanjangkan 100 rakaat. Di Maroko saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, malam 27 Ramadan ayatnya pendek-pendek satu ayat, tapi tarawihnya sampai subuh. Apa maksud Ustaz cerita 23, 39, 100 sampai subuh? Jangan kelahi masalah tarawih, karena kunci tarawih dua, ayatnya panjang, rakaatnya sedikit. Ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Masyarakat Indonesia cerdas, dikombinasikannya antara dua. Ayatnya sedikit, rakaatnya pendek, rakaatnya sedikit, ayatnya pendek, dapat dua-duanya. Coba kita renung sejenak. Apa kata Nabi? Qum ila salatika fa innaka lam tusalli. Salat lagi karena engkau belum salat. Salat lagi, dia kata Nabi, salat lagi, salatmu belum salat. 3 kali salat lagi karena kau belum salat. Kenapa ya Rasulullah? Karena tak ada tumakninah hatta tatma'inna qa'iman. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi. Sami'allahu liman hamida, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Jangan macam pokok bambu di tepi sungai. Selesai salat witir, Bilal mengajak kita berniat naulis saum yarhamkumullah, berniat puasa besok pagi, mudah-mudahan kamu dapat rahmat Allah. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Yang tak hafal niat dalam hati, kenapa tak pulang aja ke rumah? Takut lupa berniat, tertidur, bangun-bangun azan subuh, Allahu akbar, Allahu akbar. Tidak bisa berniat puasa wajib setelah azan subuh. Tapi katanya bisa niat jam 8. Itu puasa sunat guys. Puasa sunat bisa bangun pagi jam 8, buka lemari makan
Ada sarapan kita, Dek. Mohon maaf Bang, tak ada yang bisa dimasak. Ini kan tanggal 31. Idzan ana shaim. Kalau gitu Abang puasa. Itu bisa. Tapi dengan syarat dari subuh tadi tak ada masuk apa-apa. Saya pun tak ada masuk apa-apa Pak Ustaz, cuma 3 batang aja. Tak bisa. Batal udah. Tapi kalau sebelum azan zuhur, sebelum tergelincir matahari, itu bisa. Puasa sunat. Kalau puasa wajib tak bisa. Inilah pentingnya belajar fikih puasa. Pak Ustadz Somad, ada yang mau saya tanyakan, tapi saya malu, saya segan Pak Ustadz. Apa dia? Saya waktu azan subuh itu memang udah makan sahur, tapi dalam keadaan junub pula Pak Ustadz. Sah tak puasa saya? Adrakahul fajru wa huwa junubun. Nabi pernah suatu malam saat masuk fajar, dia dalam keadaan junub min ahlihi, karena habis berhubungan dengan istrinya. Mohon maaf, ini karena menjelaskan. Yang jomblo sabar aja dulu. Summa yaghtasilu wa yasumu. Setelah itu Nabi mandi dan dia melanjutkan puasanya. Jadi kalau sedang azan subuh dalam keadaan junub, maka tetap puasa. Yang tak boleh itu setelah azan tuh baru dia action. Nah, itu tak boleh. Ini kena banyak yang bertanya, maka saya jelaskan, saya jawabkan supaya jangan sampai mengganjal di hati. Hadisnya di mana? Hadisnya dalam Sahih Al-Bukhari. Dari siapa? Dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Karena beliau yang sekamar, yang tidur, yang mengetahui tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siang Ramadan diisi dengan siam. Di siang Ramadan itu Masya Allah tabarakallah, masjid-masjid penuh. Makin besar masjid, makin banyak kipasnya, makin besar AC-nya. Siang Ramadan penuh. Masuk kita jam 12 siang ke masjid, bergelimpangan korban serangan Rusia ke Ukraina. Kalau dibangunkan, bangun, 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 ini bulan Ramadan, bukan pemalas-malasan, bangun, bangun. Pandai pula dia menjawab, naumus shaim huwa ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Wow, hafal pula tuh hadisnya. Hadis yang lain tak ada hafal, khusus hadis ini hafal. Puasa bukan bulan bermalas-malasan. Jangan sampai orang tak tertarik masuk Islam gara-gara kita. Islam ini bagus, tapi umat Islamnya tak bagus. Orang mau masuk Islam, dia ngetes macam mana agama Islam itu. Masuklah dia ke masjid, ditengoknya orang tidur, tak jadi dia masuk Islam. Rupanya Islam ini mengajarkan malas-malasan. Ada satu bulan khusus namanya bulan tidur siang. Ada orang mau masuk Islam, didengarnya ceramah bagus, dibacanya di internet bagus, dia ngetes, pura-pura masuk masjid, sampai di dalam keluar tengok selop hilang, tak jadilah masuk Islam. Padahal Islam tak pernah mengajarkan tidur siang. Islam tak pernah mengajarkan berlama-lama. Qailulah ada, tapi berlama-lama. Maka bulan puasa tetap bulan bersemangat. Bulan puasa, bulan beraktivitas. Pembebasan kota Makkah, Nabi membawa 10.000 pasukan. Itu terjadi pada bulan Ramadan. Pembebasan Andalusia, Spanyol, dibawa panglimanya Tariq bin Ziyad pada bulan Ramadan. 3. Perang Badar, 313 pasukan Nabi melawan pasukan kafir musyrik, bulan Ramadan. Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 jatuh pada bulan Ramadan. Jadi kalau mau memperingati kemerdekaan Indonesia, sama rasanya macam rasa Bung Karno Hatta, buatlah di bulan Ramadan. Nanti ada masanya kebetulan bulan Ramadan sejalan dengan 17 Agustus. Yang menggerek bendera sedang puasa, yang menjahit bendera sedang puasa, yang menyanyikan Indonesia Raya sedang puasa. Teriakan orang puasa itulah yang membuat Belanda lari pontang-panting balik ke Amsterdam. Yang tinggal terong Belanda. Orang puasa itu tak takut mati.
Dia cuman takutnya semangka, takut dia batal puasanya. Orang puasa itu tak takut dia mati di ujung peluru Belanda. Mereka tuh yang berteriak mengusir Belanda. Allahu Akbar, serbu. Kalau orang kenyang mana bisa? Allahu Akbar. Ini kuat karena belum makan. Kalau udah makan, Allahu Akbar. Maka puasa kita nanti diisi siangnya dengan siam, malamnya diisi dengan qiyam. Mudah-mudahan Ramadan ini jauh lebih baik daripada tahun kemarin. Amin ya rabbal alamin. Maghrib 17.47 masuk udah pas 47. Kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Sudah saya bahaskan dari mulai nisfu Sya'ban, masuk Ramadan, niat puasa, siang Ramadan, malam Ramadan, sampai akhirnya di ujung Ramadan. Mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadri khairum min alfi syahri. Doakan ayah, doakan emak, doakan istri, doakan anak. Request satu, doakan Ustadz Abdul Somad, doakan Pak Wagub, Pak Wabub, doakan Ustadz Lukman, doakan Toya, doakan Ustadz Indra, doakan semua kita ini supaya husnul khatimah. Ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik-baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Berkahi kami di bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan. Sampaikan kami ke bulan Ramadan. Allahumma aftah lana abwabal khair. Bukakan untuk kami pintu-pintu kebaikan. Wa abwaban ni'mah. Bukakan kami pintu-pintu nikmat. Wa abwabal barakah. Bukakan untuk kami pintu-pintu keberkahan. Allahumma arzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan fih. Berikan kami rezeki yang halal barakah, supaya kami dapat berinfak beras, supaya kami dapat membantu yatim, fakir, miskin dan du'afa. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan kami, anak cucu kami dalam aqidah ahlus sunnah wal jamaah. Wa afiatan fil jasad. Sehatkan badan kami supaya kami bisa beribadah puasa Ramadan. Wa barakatan fir rizq. Berikan kami berkah rezeki supaya kami bisa menyantuni anak yatim, fakir dan du'afa. Wa taubatan qablal maut. Berikan kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut. Berikan kami rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut. Berikan ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ringankan kami waktu melewati sakaratul maut. Wan najata minan nar. Selamatkan kami dari api neraka ya Allah. Wal afwa indal hisab. Maafkan kami ketika semua amal kami nanti dihisab. Ya muqallibal qulub.